Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman mahasiswa semuanya. Salam jumpa, berkat Tuhan. Pada kesempatan ini, kita bertemu kembali di awal semester, dan kita akan memulai perkuliahan kita sepanjang semester ini. Kita akan belajar tentang mata kuliah mendeskripsikan dokumen dengan kode LS131. Mata kuliah ini akan berlangsung selama satu semester dimulai pada hari Senin jam 9 sampai pukul 12. Dosen diampu oleh 2 orang, yaitu saya Pak Pramukti dan Ibu Elizabeth Sirlestari. Kode saya adalah 67983. Sebelum kita memasuki kuliah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan pembelajaran kita, yaitu silabus, peraturan, penilaian, juga ketertiban, serta hal-hal yang kita sepakati bersama untuk perjalanan kita selama satu semester ini. Nah, silakan nanti teman-teman untuk bisa memberikan perhatian agar sampai pada akhir semester nanti kalian boleh meraih hasil yang baik. Baik, kita lanjutkan dengan slide yang berikutnya. Kita akan bicarakan nanti yang pertama adalah capaian pembelajaran, yang kedua adalah pertemuan dan materi, yang ketiga adalah penilaian, yang keempat adalah peraturan, dan yang kelima kita akan masuk pada materi pertemuan yang pertama. Capaian pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa mampu mengenali dan memahami berbagai dokumen yang berada di lembaga informasi, baik di perpustakaan, kearsipan, dan lembaga museum, serta lembaga dokumentasi lainnya. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan membuat data bibliografis dari berbagai dokumen. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun daftar deskripsi dan menyajikan secara deskriptif terhadap berbagai dokumen yang berada di berbagai lembaga informasi. Selanjutnya, pertemuan dan materi. Kita sekarang berada di pertemuan kedua dan kita akan membahas tentang organisasi informasi di perpustakaan, kemudian berbagai dokumen yang ada, baik itu dokumen cetak dan non-cetak, dan kemudian 8 daerah deskripsi bibliografi. Di pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang lanjutan 8 daerah deskripsi bibliografi dan mengenal pedoman AACR atau Anglo-American Cataloging Rules. Di pertemuan keempat, kita akan belajar AACR pada level deskripsi dan juga pilihan access point. Di pertemuan kelima, kita akan belajar deskripsi monograf. Di pertemuan ke-6, kita belajar deskripsi non-book collection dan akan diakhiri dengan tugas setengah semester. Setelah tugas setengah semester berlalu, kita akan melanjutkan dengan pertemuan ke-8, yaitu analisa subjek dokumen. Pertemuan ke-9 mengenal skema klasifikasi DDC atau Dewey Decimal Classification. Pertemuan ke-10 kita akan mulai belajar bagian klasifikasi DDC dari mulai 000 sampai 500. Pertemuan 11 kita akan belajar bagian klasifikasi DDC dari 600 sampai 900. Pertemuan ke-12 kita akan belajar tabel pembantu DDC, tabel 1 dan sampai tabel 6. Kemudian pertemuan ke-13 kita akan belajar tajuk subjek edisi bahasa Indonesia. Dan kuliah kita akan diakhiri pada pertemuan ke-14 dengan tugas akhir semester. Penilaian. Unsur penilaian terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, tugas dengan bobot 30%. Yang kedua, tugas tengah semester dengan bobot 30% dan tugas akhir semester dengan bobot 40%. Berikut ring penilaian. Untuk mencapai nilai A, mahasiswa dimohon mencapai nilai 90 ke atas. Nilai AB 80 sampai 89,
nilai B 70-79, nilai BC 65-69, nilai C 60-64, nilai CD 55-59, dan sampai dengan nilai E yaitu 49,99. Peraturan. Yang pertama, tidak ikut kuliah 3 kali, maka nilainya E. Wajib mengerjakan tugas-tugas. Wajib ikut tugas akhir semester dan tugas tengah semester. Kuliah dalam beberapa variasi, yaitu F-Learn, YouTube, Google Meet, Classroom, dan chatting. Kehadiran tiap minggu berdasarkan pada aktivitas pengumpulan tugas dalam minggu tiap pertemuan. Tugas disubmit ke Classroom. Yang terakhir, pengumpulan tugas adalah setelah 3 jam setelah kuliah selesai. Demikian tadi tentang silabus mata kuliah kita, tata tertib, capaian pembelajaran, peraturan, dan penilaian. Sekian dan terima kasih. Dan sebelumnya saya mengucapkan selamat menempuh kegiatan belajar semester antara 2019-2020. Sukses ke depan untuk Anda semuanya dan Tuhan memberkati. Baik, kita mulai pertemuan kita pertama ini dengan konsep organisasi informasi di perpustakaan. Definisi organisasi dikemukakan oleh beberapa tokoh. Yang pertama adalah menurut Stoner. Organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama. Menurut James D. Mooney, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Chester L. Bernard, organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Berikutnya kita akan meninjau makna kata informasi. Sumber yang saya dapatkan secara etimologi, kata informasi ini berasal dari kata bahasa Perancis kuno information pada tahun 1387, mengambil istilah dari bahasa Latin yaitu informationem yang berarti konsep, ide, atau garis besar. Informasi ini merupakan kata benda dari informer yang berarti aktivitas. Aktivitas dalam pengetahuan yang dikomunikasikan. Perpustakaan juga merupakan sebagai salah satu lembaga yang menyimpan berbagai macam informasi dalam berbagai macam bentuk dokumen, sehingga perlu dilakukan kegiatan pengorganisasian agar informasi itu bisa disimpan dan ditemukan kembali secara lebih cepat, efektif, dan juga memberikan kepuasan pada pelanggannya. Di sini juga akan saya uraikan beberapa definisi informasi. Ada 3 definisi yang saya dapatkan dari sumber di Google. Kemudian Anda bisa membaca dan memahami secara satu persatu ya dari definisi ini. Dari Jugianto misalnya dikatakan dalam bukunya yang berjudul Analisis dan Desain Sistem Informasi, berpendapat bahwa informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya. Dari Gordon dikatakan informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Dan kembali ke Jugianto yang ini pakai Y, informasi adalah hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian atau event yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Sebuah kuis, bagaimana pengertian informasi menurut Anda? Anda bisa membaca dari berbagai macam sumber, menuliskannya, kemudian merumuskan kembali menurut kalimat yang Anda miliki sehingga tidak melakukan plagiasi secara penuh dari pengertian yang sudah Anda dapatkan dari sumber yang lain atau mungkin sumber dari internet itu. Silakan mengerjakan. Tata Sutabri pada tahun 2005 mengemukakan sebuah siklus
tentang siklus informasi. Di gambar itu kita bisa melihat bagaimana satu rangkaian informasi itu tidak pernah terputus menjadi sebuah lingkaran. Jadi mulai dari data dasar, kemudian diproses menggunakan model-model tertentu, dan tidak ada panah di sana. Artinya apa? Bahwa informasi itu memang menjadi satu kesatuan secara kontinu dan tidak pernah ada awal dan akhirnya. Sehingga kita senantiasa butuh berbagai macam data untuk bisa mendapatkan informasi yang akurat yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan dan juga bisa bermanfaat bagi penerima kita. Di gambar ini kita tidak akan mendalami secara lebih lanjut, kita akan melanjutkan pada materi yang berikutnya. Mengapa perlu ada aktivitas organisasi informasi di perpustakaan? Minimal ada 3 alasan mengapa kita perlu melakukan kegiatan organisasi informasi. Yang pertama, perpustakaan merupakan lembaga atau sebagai lembaga yang mengelola informasi, baik yang tercetak maupun yang berupa dokumen-dokumen elektronik. Kemudian yang kedua, materi bahan perpustakaan itu sangat beraneka ragam. Jika Anda pernah melakukan kunjungan ke perpustakaan, tentu Anda sudah mengetahui bagaimana kayanya dokumen atau materi yang ada di perpustakaan atau bahan yang ada di perpustakaan itu. Yang ketiga, kebutuhan untuk kemudahan menyimpan dan menemukan kembali informasi tentunya secara lebih cepat dan efisien. Menurut Widodo, dalam lamanya, dia menyatakan bahwa organisasi informasi adalah kegiatan mengorganisasi informasi agar informasi dapat diketahui lokasi fisik melalui nomor panggil, dikenali melalui sajian ringkas dari bahan pustaka atau cantuman bibliografi untuk menunjang temu kembali. Nah, kalau Anda belum tahu apa itu cantuman bibliografi, kita pernah melihat di web opak, misalnya di UKSW itu, di sana ada cantuman bibliografi. Ketika Anda search di web opak, tentunya ada muncul kemudian judul, pengarang, lalu kemudian penerbit, tahun terbit, kan, jumlah halaman. Itulah yang dinamakan sebagai cantuman bibliografi. Ya, jadi bisa berupa web opak, dan pada masa lalu cantuman bibliografi itu berupa lembaran kertas katalog dengan ukuran tertentu. Namun sekarang semua perpustakaan berubah dengan menyajikan secara elektronik melalui web opak yang sudah disajikan secara baik terbuka maupun juga dalam jaringan yang tertutup. Sekarang saya akan menjelaskan tentang komponen sistem informasi perpustakaan oleh Laurent B. Doyle. Di bagian kiri kita melihat tertulis bahan pustaka. Jadi bagian kiri ini adalah bagian di mana proses kegiatan perpustakaan berlangsung. Bahan pustaka yang masuk ke perpustakaan bisa melalui berbagai macam cara. Bisa lewat pembelian, hadiah, maupun tukar-menukar. Kemudian setelah bahan pustaka itu masuk ke perpustakaan, dilakukanlah kegiatan pencatatan atau registrasi atau ditulis dalam buku induk atau buku inventaris begitu ya. Nah, setelah diberikan nomor induk atau nomor inventaris, kemudian bahan perpustakaan itu mulai dilakukan kegiatan analisis. Ya. Analisis ini ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan katalogisasi, yang kedua adalah kegiatan klasifikasi. Nah, setelah kegiatan analisis ini selesai, maka hasil dari kegiatan analisis adalah adanya sistem katalog. Jadi, sistem katalog itu apa? Opak yang sudah tampil dalam layar komputer itu. Jadi, misalnya kalau kita searching di web opak, nah itulah hasil dari kegiatan analisis. Adanya rincian informasi buku dan juga nomor klasifikasi. Kemudian di atasnya adalah susunan koleksi. Jadi, bahan perpustakaan yang sudah dilakukan kegiatan pengolahan, yaitu klasifikasi dan katalogisasi, maka dia akan masuk ke dalam susunan koleksi di rak-rak perpustakaan sesuai dengan call number yang mereka cantumkan, yang dicantumkan. Nah, di bagian kanan ada sisi pemakai.
ya, sisi pemakai. Nah, pemakai ini adalah para pemustaka atau mahasiswa atau masyarakat umum yang membutuhkan informasi. Pemakai yang membutuhkan informasi ke perpustakaan tentunya membawa harapan dia bisa mendapatkan buku itu. Maka ada dua jalan pemakai itu menemukan buku yang ada di perpustakaan atau koleksi yang ada di perpustakaan. Dia akan langsung memasuki susunan koleksi. Ya kan, kalau dia memang tidak terbiasa atau ingin memang jalan-jalan ke rak-rak buku, maka dia bisa langsung ke susunan koleksi, mencari buku, membrowsing dari 000 sampai 900. Mungkin dia ingin melihat-lihat semuanya itu. Tetapi ada juga pemustaka yang memang ingin mendapatkan ketepatan dan cepat, maka dia akan searching melalui sistem katalog atau web OPEC itu. Baik bisa mobile atau mungkin juga menggunakan web OPEC yang ada di sebuah perpustakaan, tetapi intinya mereka bertanya dulu ke web OPEC apakah buku yang dia cari itu ada di perpustakaan. Nah, jika sudah sesuai dengan apa yang dia harapkan oleh pemakai itu, maka proses penyerahan di atas itu ya ada gambar penyerahan, itu artinya apa? Bukunya dipinjamkan kepada pemakai dalam jangka waktu tertentu. Ya, kalau pemakai itu sudah merasa cocok, merasa pas dengan apa yang dia harapkan, terjawab kebutuhan informasinya, maka buku itu diserahkan atau dipinjamkan atau meminjam dari perpustakaan dan perpustakaan meminjamkan buku itu kepada pemakai dalam jangka waktu tertentu. Nah, di sisi kiri ada masukan, artinya apa? Masukan itu kan berarti kita mendapat ya menerima sesuatu. Kalau perpustakaan tentunya menerima koleksi, baik pembelian, hadiah, tukar-menukar, ya. Kemudian kita juga memproses buku itu, kemudian kita menata dalam susunan koleksi yang ada di sebuah perpustakaan. Sekarang kita lanjutkan dengan komponen sistem informasi di perpustakaan. Yang pertama adalah bahan perpustakaan. Ada bermacam-macam bahan perpustakaan, baik yang tercetak maupun yang elektronik atau digital. Anda bisa membaca kembali buku pengantar ilmu perpustakaan yang sudah pernah kita lewati bersama mata kuliahnya. Yang kedua adalah susunan koleksi. Nah, susunan koleksi ini diatur dengan skema tertentu. Ya, pada umumnya susunan koleksi ini diatur dengan menggunakan skema klasifikasi DDC atau Dewey Decimal Classification, yaitu dari 000 sampai 900. Namun juga ada susunan koleksi yang diatur berdasarkan sistem yang lain, bisa UDC atau mungkin juga bisa sistem pewarnaan dan berbagai macam sistem yang lain yang mungkin memang lebih tepat seperti harapan dari pengelolanya. Yang ketiga adalah katalog. Katalog ini sekarang ini berupa web OPAC. Jadi katalog manual sudah jarang ditemukan. Yang banyak dimanfaatkan adalah yang katalog berbasis teknologi informasi, yaitu menggunakan web OPAC. Baik yang bisa langsung di search secara langsung menggunakan jaringan internet, maupun kita harus mengunjungi perpustakaannya lebih dahulu. Yang keempat adalah pengguna atau pemustaka. Nah, pemustaka ini bisa berbagai macam lapisan masyarakat ya, bisa masyarakat umum maupun juga masyarakat yang lebih spesifik, misalnya mahasiswa ataupun peneliti dan dosen, yang semuanya itu merupakan satu kesatuan dalam komponen sistem informasi. Selanjutnya adalah pengindeksan, meliputi semua proses yang berkaitan dengan masukan pada sistem tersebut, antara lain analisa subjek, klasifikasi, dan pembuatan katalog. Padanan kata pengindeksan yang biasa digunakan di kalangan perpustakaan adalah pengkatalogan, yaitu kegiatan atau proses pembuatan katalog. Nah, kalau dalam sistem informasi yang menurut Doyle, kegiatan ini merupakan kegiatan dalam kotak analisis, yaitu kegiatan mengkatalog atau pengkatalogan dan kegiatan pengklasifikasian atau klasifikasi. Selanjutnya, temu kembali informasi, sebuah proses yang dikerjakan di bagian keluaran oleh pengguna melalui kegiatan penelusuran. Nah, kita tentunya sebagai pengguna sering menggunakan fasilitas temu kembali ini, baik melalui web OPEC maupun juga kita searching ataupun browsing dari berbagai macam pangkalan data. Itu semua adalah proses
temu kembali informasi. Dokumen di perpustakaan. Ada dua bagian dokumen yang ada di perpustakaan. Yang pertama adalah dokumen tercetak, antara lain bisa berupa buku, pamflet, brosur, dan dokumen-dokumen kartografi, misalnya seperti peta, mungkin juga majalah dinding, ya, yang bisa disajikan dalam bentuk tercetak dan dalam media plano atau mungkin juga karton gitu. Kemudian non tercetak atau non buku ada beberapa contoh. Yang pertama adalah rekaman suara, gambar hidup, file komputer, diorama, globe, 3 dimensi, realia, dan model. Sekarang kita akan masuk ke 8 daerah deskripsi bibliografi. Namun sebelum kita masuk ke deskripsi bibliografi, baik kalau saya akan menyampaikan dulu bagian-bagian dari sebuah buku. Pada umumnya sebuah buku itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah bagian cover atau cover buku, ya, yang paling depan itu. Kemudian kalau kita masuk membuka halaman demi halaman, maka yang kedua adalah bagian judul buku. Bagian judul buku ini ada beberapa informasi yang terkandung. Yang pertama adalah judul buku itu sendiri, kemudian pengarang, dan juga penerbit serta tahun terbit. Selanjutnya halaman verso. Halaman verso juga berisi tentang informasi sebuah terbitan, ditambahkan dengan adanya katalog dalam terbitan yang biasanya ditulis oleh para penerbit-penerbit yang sudah bonafit, ya. Kemudian ada halaman misalnya persembahan, ya kan, untuk anak atau untuk tokoh atau untuk orang-orang yang memang dihormati oleh penulis buku itu. Kemudian ada halaman kata pengantar. Kata pengantar ini bisa ditulis oleh penulis buku itu sendiri maupun juga oleh tokoh yang memang disegani oleh penulis buku atau tokoh-tokoh yang memang mempunyai kompetensi di bidang itu. Selanjutnya daftar isi, ya. Daftar isi itu menuliskan seluruh materi-materi yang akan dibahas dalam sebuah buku. Kemudian setelah daftar isi adalah konten buku itu sendiri atau isi buku itu sendiri, ya, dari bab demi bab, dari bab 1 sampai dengan bab yang paling terakhir. Setelah isi buku kemudian dilanjutkan dengan adanya daftar pustaka atau referensi, ya, di mana para penulis buku itu menuliskan sumber bacaan yang dia baca sehingga dia bisa menulis buku yang ditulisnya dan diterbitkan oleh penerbit tertentu. Lalu selanjutnya adalah tentang penulis atau biografi penulis yang biasanya memang ditulis oleh orang-orang yang sudah punya banyak sekali pengalaman menulis atau juga menjadi orang yang memang punya keahlian di bidang itu. Misalnya ahli komputer, ahli ekonomi, tentunya dia akan menuliskan keahlian yang dia miliki sehingga dia bisa menulis sebuah buku. Itu bagian-bagian umum dalam sebuah buku. Nah, untuk jurnal dan yang lainnya nanti kita akan pelajari sambil proses berjalannya waktu. Sekarang kita masuk ke deskripsi bibliografi. Jadi yang pertama ada namanya daerah judul dan pernyataan penanggung jawab, ya. Judul dan pernyataan penanggung jawab ini kita bisa memperoleh di halaman judul, ya, di halaman judul buku di awal. Kemudian yang kedua adalah daerah edisi. Daerah edisi ini biasanya dituliskan ketika sudah masuk ke edisi yang kedua. Nah, kita dapatkan informasi itu dari mana? Dari halaman judul, atau halaman lain, halaman verso, ataupun juga halaman kolofon. Kemudian data khusus itu biasanya digunakan untuk mendeskripsikan bahan-bahan non-buku. Kemudian terbitan dan publikasi. Itu bisa kita peroleh dari halaman judul, sumbernya, halaman lain, kolofon, maupun juga halaman verso. Terbitan dan publikasi ini mendeskripsikan kota terbit, misalnya di Jakarta, lalu penerbitnya siapa, misalnya Gramedia, atau mungkin Kompas, atau mungkin Republika, ya, dan publikasinya tahunnya tahun berapa, misalnya tahun 2020 atau mungkin tahun 2010 gitu ya. Semuanya biasanya bisa kita temukan di halaman
judul maupun juga halaman verso atau kolofon. Kemudian deskripsi fisik. Nah, deskripsi fisik ini menguraikan tentang yang pertama jumlah halaman, baik halaman Romawi, halaman Arab, ya kan. Kemudian menguraikan atau menjelaskan apakah dalam buku itu terkandung sebuah gambar atau mungkin diagram atau mungkin juga grafik, yaitu kita nyatakan sebagai adanya ilustrasi dalam sebuah buku atau disingkat dengan il, ya. Kemudian deskripsi fisik juga menguraikan tentang tinggi sebuah buku. Jadi kita harus menggunakan penggaris untuk mengukur ketinggian dari sebuah buku. Ya. Yang keenam adalah daerah seri. Daerah seri ini biasanya diisi atau ditulis dengan informasi serial atau majalah atau yang lainnya. Atau bisa juga terbitan yang berseri, misalnya seri beternak begitu ya. Tapi kemudian macam-macam. Mungkin yang buku pertama itu beternak ikan, nah, yang kedua beternak kambing, ya itu berseri, tapi semuanya dalam satu seri beternak. Hanya kemudian di-split dalam beberapa buku yang lebih spesifik lagi tentang hewan-hewan tertentu, gitu ya. Atau berkebun misalnya, bisa berkebun jagung atau mungkin berkebun palawija atau mungkin juga berkebun tentang jahe. Nah, itu masing-masing diisi sendiri-sendiri, diterbitkan dalam judul masing-masing, tetapi dalam satu seri berkebun. Kemudian catatan. Nah, catatan ini diisikan pada umumnya adalah daftar pustaka. Kemudian bisa juga ditambahkan informasi penting bila memang itu penting. Jadi misalnya pernyataan kata pengantar dari seorang tokoh. Nah, ini kan penting supaya buku ini menjadi semakin banyak dibaca oleh pengguna dan perpustakaan kita juga banyak dikunjungi. Karena apa? Karena ya mengeluarkan informasi yang istilahnya menarik ya. Oh, ini ternyata ditulis oleh diberikan pengantar kata pengantar oleh Atta Halilintar, misalnya seperti itu, atau tokoh-tokoh yang lain atau mungkin tokoh-tokoh nasional misalnya. Ini kan menjadi menarik ya buku itu untuk dibaca oleh kita. Kemudian nomor standar. Nah, nomor standar ini terdapat dalam halaman judul, juga bisa ditemukan di halaman verso atau juga di halaman paling belakang dari sebuah buku, ya kan? Untuk Indonesia, nomor standar itu diawali dengan 979 ya, untuk Indonesia. Sedangkan untuk Eropa, Amerika itu 0 dan Inggris itu diawali dengan angka 1. Dan kemudian kita masuk ke keterangan harga. Harga ini biasanya muncul, kadang-kadang juga tidak muncul ya. Ini tergantung dari bagaimana cara kita membeli, ya kan. Tetapi memang pada deskripsi bibliografi ini biasanya unsur harga tidak muncul dalam pendeskripsian kita. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya. Ini kan baru di awal pertemuan. Nanti teman-teman akan kita bawa lagi untuk mendalami, ya istilahnya pelan-pelan satu persatu supaya mata kuliah ini benar-benar memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Demikianlah tadi teman-teman mahasiswa, kita sudah menyelesaikan pertemuan kita yang kedua ini, di mana pertemuan ini berisi tentang kontrak perkuliahan, yaitu silabus, lalu capaian pembelajaran, kemudian penilaian, dan peraturan, serta beberapa hal penting yang harus diketahui mahasiswa selama perkuliahan. Dan kita juga sudah membahas pertemuan ini dengan awalan, yaitu tentang organisasi informasi di perpustakaan, serta 8 daerah deskripsi bibliografi dan juga bagian-bagian buku. Materi ini akan saya kemas dalam bentuk video dan akan saya upload di flearn untuk teman-teman semuanya agar bisa memutar kembali, dan juga di YouTube. Untuk YouTube akan saya upload di channel YouTube saya. Kiranya teman-teman kalau berkenan juga boleh melakukan subscribe. Saya berdoa agar teman-teman semuanya di berbagai kota di Indonesia ini diberikan kesehatan. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan jaga diri baik-baik. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Salam.